البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Semalam belum selesai pembahasan dari hadis ke-19, bahwasanya termasuk dari agama ini adalah lari dari fitnah, yaitu apa? Menyelamatkan diri dari fitnah, dari kekacauan dan seterusnya. Dan ini hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang di hadapan kita ini adalah musalsal bil madaniyin. Dan telah kita lewati semalam bahwasanya Imam Bukhari menyendiri dalam periwayatannya. Imam Muslim tidak meriwayatkan ini. Walaupun Imam Muslim ada juga riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri, namun bukan lafadznya seperti ini, lafadznya agak lain. Masih terkait dengan apa? Keutamaan kambing dan sebagainya. Baik. Kemudian apa faedah yang diambil dari hadis ini? Kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku. Baik, yushiku ini adalah min af'alil muqarabah dan itu ma'ruf di dalam pelajaran nahwu. Yushiku yaitu hampir-hampir. Baik, hampir-hampir apa? Dan ini dari sisi lughahnya yushiku dia ini memerlukan adanya isim dan khobar. Baik, sekarang mana isim yushiku dan mana khobarnya? An dan setelahnya. Ini dia adalah isim dan khobar sekaligus. Jadi yushiku ayyakuna kada misalkan. Dia ini isim sekaligus khobarnya. Isim yushiku dan khobar yushiku. Ini sadda masada isim wal khobar. Jadi tak perlu khobarnya datangkan yang lain. Khobar yushiku itu sudah masuk di dalam ayyakuna. Demikian pula isimnya adalah ayyakuna itu. Ini dalam masalah nahwunya. Kemudian ayyakuna khaira. Khaira ini apa? Posisinya dalam i'rab khobar dari yakun. Berarti isimnya yang mana? Itu ghanamun. Yushiku ayyakuna khairam malil muslim ghanamun. Takdirnya apa sebenarnya? Yushiku ayyakuna ghanamun khairam malil muslim. Hampir-hampir kambing itu adalah harta muslim yang terbaik. Tayyib. Tapi boleh juga i'rabnya dibalik, yaitu apa? Yushiku ayyakuna khairu malil muslim ghanaman. Hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing. Boleh. Dan ada beberapa i'rab yang lain sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnul Mulakin Al-Misri dalam kitab beliau At-Tawdih, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, dan dijelaskan oleh sebelum mereka semua yaitu Imam Ibnu Malik, guru dari Imam An-Nawawi di dalam i'rab Sahih Bukhari. Dan boleh juga i'rab yang ketiga, yaitu apa? Khairu itu marfu, ghanam itu juga marfu, tak masalah. Dengan apa? I'rab yang lain. Berarti apa? Ada dhamir sya'an. Ayyakuna huwa dan seterusnya misalkan. Atau apa? Ayyakuna huwa khairu malil muslim ghanaman. Tak masalah. Intinya adalah pemahamannya, yaitu Rasulullah SAW menekankan di sini hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing. Namun di sini nakirah, berarti jumlah yang datang setelahnya ini fi mahalli raf'in sebagai na'at. Sifatnya apa sifatnya? Jadi bukan kambing sembarang kambing, tapi apa? Yatba'u bihi sya'afal jibal. Yatba'u biha sya'afal jibal, yang mana pemilik kambing tersebut dia membawa kambing itu untuk mengejar puncak gunung, puncak gunung. Sebagaimana itu sya'afa ini a'la, yaitu bagian tertinggi, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qanazi'i di dalam tafsir Muwatta. Demikian pula dijelaskan oleh
Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau Al-Istidkar, masih Syarah Muwatta juga. Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari beliau, juga Ibnu Mulakin Al-Misri dalam Taudhih, demikian pula yang lain-lain. Hampir semua mengatakan sya'afa, artinya adalah a'la. Ada juga yang menuliskan sya'aba, sya'ab, yaitu celah. Tapi ini disalahkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Yang betul sya'afa, yaitu puncak gunung. Intinya adalah yaitu bagian yang terjalnya. Yang kedua, wa mawaqi al-qatr, mengejar tempat jatuhnya tetesan hujan atau tetesan mata air. Intinya apa? Intinya dijelaskan oleh Al-Khattabi di dalam kitab beliau A'lamul Hadis Syarah Sahih Bukhari. Demikian pula dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid dan Al-Istidkar. Demikian pula dijelaskan oleh para pensyarah Sahih Bukhari yang saya sebutkan tadi semuanya, dan juga Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim. Walaupun hadis ini tidak diriwayatkan Muslim, tapi beliau juga menyebutkan intinya adalah keutamaan uzlah, keutamaan menyepi atau menyendiri di waktu datangnya fitnah, ketika adanya kekacauan-kekacauan yang kita tidak mampu di situ untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Baik, maka demi keselamatan agama kita rela menjauh, kita rela pergi ke tempat yang jauh. Dan juga diambil faidah dari hadis ini, lihat itu lafaz al-muslim. Kenapa al-muslim? Karena yang selain muslim mereka cenderung tertipu dengan fitnah dunia. Mereka cenderung untuk mengejar kekayaan duniawi. Adapun muslim, maka dia cenderung perhatiannya adalah kepada akhirat. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan muslim, bukan orang yang lain. Orang yang lain mungkin tak peduli dengan masalah ini, orang yang kafir dan sebagainya. Makanya dijelaskan oleh Al-Qadhi Abdul Walid Al-Baji rahimahullah di dalam Syarah Muwatta, yaitu lafaz ini al-muslim mengisyaratkan bahwasanya keislaman itulah yang terpandang di sini. Orang kafir tak peduli dengan ini, karena hanya orang muslimlah yang sibuk untuk mencari akhirat dengan jalan yang benar. Tatkala orang muslim itu pikirannya, perhatiannya dititik beratkan kepada akhirat, maka mereka siap untuk menjauhi fitnah-fitnah dunia. Dengan cara apa? Dengan cara memelihara kambing. Kenapa? Dijelaskan oleh Abdul Walid Al-Baji, demikian pula dijelaskan oleh An-Nawawi, dan juga dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar. Karena untuk kambing dia memiliki keutamaan yang banyak. Di antaranya adalah dia lebih senang untuk diatur. Berbeda dengan onta dan lembu, ini susah diatur. Bahkan telah sahih muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW mengatakan as-sakinah inda ashabil ghanam, as-sakinatu wal waqar, ketenangan dan ketentraman itu ada, dan wat tawadhu itu inda ashabil ghanam, pada para pemilik kambing. Mereka cenderung tawadhu, cenderung memilih ketenangan. Sementara al-kibriya wal khuyala inda ashabi al-baqar wal ibil. Sementara itu kesombongan dan keangkuhan itu ada pada pemilik lembu dan unta. Makanya Rasulullah SAW beliau menyebutkan kambing, bukan unta, bukan lembu. Dan dari sisi yang lain, mana yang lebih senang untuk diajak naik gunung? Yaitu kambing, lebih mudah. Unta walaupun dia mampu bertahan hidup dengan bagus, tetapi dia susah diatur untuk diajak naik gunung. Demikian pula lembu, dan seterusnya. Makanya di sini Rasulullah SAW memilih kambing. Dan juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, hadisnya sahih. Tidaklah Allah mengutuskan seorang nabi kecuali dia menggembala kambing, bukan yang lain-lain. Karena kambing ini menunjukkan ketawaduan sekaligus menunjukkan kezuhudan. Adapun kalau
onta dan lembu ini cenderung kepada kekayaan, bukan pada sifat zuhud. Makanya di sini Rasulullah menjadikan hampir-hampir harta terbaik seorang muslim adalah kambing, bukan yang lain-lain. Kemudian kambing itu dibawa kemana? Dibawa untuk ke puncak-puncak gunung atau ke tempat-tempat jatuhnya tetesan air. Intinya menjauh. Ini menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya al-mudun wal hadair wal hawadir itu adalah madhannatul fitan. Perkotaan dan tempat-tempat perkumpulan manusia di keramaian, yaitu sama ya, kota hawadir, tempat perkotaan itu cenderung di situ menjadi pusat adanya fitnah-fitnah. Makanya ketika datang fitnah, Rasulullah mengisyaratkan pergi ke puncak gunung, pergi ke tempat-tempat adanya tetesan mata air, yaitu apa, mungkin di perut-perut lembah atau di jurang, intinya menjauh dari pusat keramaian. Dan ini dijelaskan oleh semua pensyarah hadis ini, menunjukkan ketika datangnya fitnah, datangnya kekacauan, maka keselamatan bukan kita menetap di perkotaan, tetapi menjauh. Dan inilah yang dipraktekkan oleh sahabat yang sangat hebat. Siapa itu? Salamah ibnul Aqwa. Dan ini akan kita bahas insya Allah dalam Sahih Bukhari juga, dalam kesempatan yang lain, dalam bagian yang lain. Salamah ibnul Aqwa diizinkan oleh Rasulullah untuk ta'arruf, untuk berkumpul, untuk apa? Keluar dari kota Madinah, walaupun itu kota termasuk yang terbaik, tapi diizinkan untuk meninggalkan itu dan masuk ke perkampungan Badui demi menyelamatkan diri. Bila itu terjadi, ini terjadinya adalah ketika terbunuhnya Utsman bin Affan. Keadaan kacau, para sahabat sendiri bingung. Sebagian ikut Ali, sebagian ikut Muawiyah, dan seterusnya, kekacauan yang besar. Maka maka Salamah ibnul Aqwa dan sejumlah sahabat memilih untuk pergi dari perkotaan dan menyembunyikan diri. Di antara juga Salamah, Muhammad bin Maslamah Al-Ansari, demikian pula Sa'ad bin Abi Waqqas Al-Muhajiri dan Al-Qurashi dan yang lain-lain, memilih untuk menjauh. Karena memang itu fitnah. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Syarah Sahih Bukhari, dan ini termasuk tanda-tanda kenabian, bahwasanya Rasulullah mengisyaratkan suatu saat nanti ada fitnah yang sangat parah yang menyebabkan lebih baik kalian menjauh dari perkotaan. Ternyata itu terjadinya adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh. Berarti ini memang tanda kenabian. Rasulullah sudah mengisyaratkan akan suatu peristiwa di suatu saat nanti. Kemudian lafaz di sini ghanam, kambing, ini mengisyaratkan bahwasanya orang yang keluar dari perkotaan disyariatkan untuk memiliki bekal. Dan ini pengambilan faedah yang sangat mendalam dari Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari. Hadisnya bicara masalah fitnah, bicara masalah uzlah, bicara masalah menjaga iman. Tapi ternyata di balik itu ada faedah, hendaknya orang yang keluar dari kota menuju ke pedalaman, hendaknya dia punya bekal. Buktinya Rasulullah menyebutkan muslim sebaik-baik bekalnya dalam situasi itu adalah kambing. Hampir harta terbaiknya adalah kambing. Berarti apa? Disyariatkan untuk berbekal. Jangan hanya sekedar saya tawakal saja, terserah nanti bagaimana di tengah jalan. Tak, perlu berbekal. Dalam situasi apapun berbekal itu disyariatkan. Makanya Rasulullah SAW tatkala menjauh dari fitnah Makkah, beliau hijrah ke Madinah, beliau membawa bekal, perbekalan. Dan dijelaskan oleh Imam Nawawi, demikian pula Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan lain-lain. Ini pelaksanaan hadis ini adalah apabila kita tidak mampu untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka kita disunahkan pergi dari situ. Tetapi apabila kita masih mampu amar ma'ruf nahi munkar, masyarakat masih mau menerima nasihat dan sebagainya, maka tidak disunahkan untuk uzlah. Bahkan kita disunahkan menjalankan apa yang dipraktekkan oleh para nabi. Tetap berdakwah, tetap berkumpul dengan mereka, tetap pergi ke pasar-pasar untuk mencari nafkah, sekaligus untuk menyebarkan kebaikan.
Dan juga apa? Untuk menjalankan sholat-sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Juga mengikuti ibadah-ibadah sholat Jumat. Jangan malah menyendiri. Ini adalah dimakruhkan. Baik, dibahas dengan sangat bagus oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari. Ini juga diperingatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab beliau At-Tamhid, bahwasanya makruh kalau dalam situasi dakwah masih berjalan dengan baik, masyarakat masih mau menerima nasihat, cuma perlu sabar. Lalu kita memilih untuk menyepi, menyendiri di dalam gua atau di dalam hutan atau di puncak-puncak gunung, dan ini salah. Tidak mengikuti sunnah Nabi yang seperti itu, dan ini dihukumi makruh oleh Imam Ahmad. Intinya apa? Termasuk dari agama ini adalah kita lari dari fitnah-fitnah, kita menjauh dari fitnah, karena keselamatan agama inilah yang terbaik. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Abdul Bar, juga dijelaskan oleh Al-Qurtubi dan yang lainnya. Sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya. Al-babus salisa asyar, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'lamukum billah. Bab yang ke-13 adalah bab yang membahas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya adalah orang yang paling kenal tentang Allah di antara kalian. Wa annal ma'rifata fi'lul qalb, dan bahwasanya ma'rifah itu adalah amalan hati. Apa yang diinginkan oleh Imam Bukhari dari bab ini, yaitu beliau ingin membantah sekte Karomiyah, puak Karomiyah, firqah Karomiyah yang mengatakan iman itu cukup ucapan lisan. Maka di dalam Kitabul Iman ini, dalam bab ke-13 ini, beliau mengatakan bahwasanya wajib kita di samping mengucapkan kalimat iman, kita juga punya amalan hati. Buktinya apa? Rasulullah mengatakan ana a'lamukum billah, saya adalah orang yang paling tahu tentang Allah dibanding kalian. Berarti apa? Ucapan lisan tidak cukup, wajib juga ada amalan hati berupa apa? Ilmu dan makrifah. Makanya Imam Bukhari mengatakan wa annal ma'rifah fi'lul qalb, dan bahwasanya ma'rifah itu adalah amalan hati. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Bukhari ingin membantah kelompok Karomiyah di sini yang mengatakan cukup ucapan lisan. Ternyata hati juga wajib ada amalan kalau dia ingin diakui sebagai mukmin. Makanya setelah itu Imam Bukhari menyebutkan ayat liqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum, tetapi Allah akan menghukum kalian berdasarkan apa yang diperbuat oleh hati-hati kalian. Allah Ta'ala berfirman, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Allah tidak menghukum, tidak menyiksa kalian disebabkan oleh ucapan sia-sia dari sumpah-sumpah kalian, tetapi Allah menyiksa atau menghukum kalian disebabkan oleh amalan hati-hati kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Maksudnya bagaimana? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebenarnya ayat ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah mengisyaratkan kepada tafsir yaitu siapa? Ibnu Zaid terkait dengan masalah ini. Maksudnya adalah dulu orang-orang jahiliyah biasa mengatakan balamallah, kallamallah, betul demi Allah, tidak betul demi Allah, sedikit-sedikit bersumpah. Tetapi sumpah-sumpah yang tidak sampai diniatkan di dalam hati, sekedar apa? Lidahnya bicara macam itu saja, maka ini tidak mendatangkan hukuman karena sumpahnya tidak betul-betul serius, tidak diniatkan. Sekedar tahu-tahu apa? Namanya orang Arab, bermudah-mudah untuk sumpah. Selama tidak sampai diniatkan di dalam hatinya, sekedar ucapan lisan, maka Allah tidak menghukum. Ini menunjukkan sekedar ucapan lisan itu tidak cukup untuk menghukum.
Apalagi sampai kita mengatakan ternyata sumpah Anda keliru, maka Anda wajib untuk membayar kafarah. Ternyata Allah Ta'ala menetapkan tak ada kafarah. Karena apa? Sumpahnya itu sekedar ucapan sia-sia dari lidah. Tetapi dia baru akan menimbulkan kafarah apabila disertai dengan amalan hati. Memang betul-betul dia punya keyakinan yang benar demikian sampai bersumpah. Atau bahwasanya ini perkara keliru, saya yakin ini keliru. Wallahi, nah inilah yang akan menimbulkan kafarah apabila kenyataannya tidak sesuai dengan isi sumpah dia. Baik. Ayatnya ditutup dengan wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun, yaitu Allah mengampuni ucapan-ucapan kalian yang tidak diniatkan macam tadi. Dan halim, dia Maha Penyabar, yaitu tidak semua mendatangkan hukuman. Karena yang mendatangkan hukuman hanyalah apabila hatinya juga betul-betul punya keyakinan dan punya pengetahuan dan punya niat. Intinya apa? Yang diinginkan oleh Imam Bukhari adalah bahwasanya iman itu bukan hanya berupa ucapan lisan, tetapi juga keyakinan hati. Dan amalan hati dikatakan kasab, bima kasabat qulubukum. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya di sini Imam Bukhari mengatakan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, saya paling tahu tentang Allah daripada kalian. Baik, berarti apa? Ini amalan hati. Yang namanya ilmu ini amalan hati. Ma'rifah juga amalan hati. Sekarang, apakah ilmu manusia tentang Allah itu setara? Tak. Nabi sudah mengatakan saya paling tahu. Berarti ada orang yang ilmunya tidak setinggi itu. Ada yang bahkan ilmunya tentang Allah sangat rendah. Ada yang bahkan dia jahil, tetapi dia punya dasar iman. Ini menunjukkan apa? Ilmu bertingkat-tingkat, ma'rifah juga bertingkat-tingkat. Tatkala ini adalah amalan hati, tahulah kita bahwasanya amalan hati bertingkat-tingkat. Tatkala amalan hati itu bagian dari iman, berarti iman juga bertingkat-tingkat. Berarti di sini kata Al-Hafidz mengisyaratkan bahwasanya iman itu memang bertambah dan berkurang, kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak seperti ucapan orang karomiyah, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah atau al-muhim ucapan lisan, maka imannya sempurna. Tak. Bahkan apa? Iman bertingkat-tingkat. Kualiti ucapan pun bertingkat-tingkat, maka iman juga bertingkat-tingkat. Kualiti amalan hati juga bertingkat-tingkat, maka iman juga bertingkat-tingkat. Ada yang sempurna, ada yang kurang, ada yang cacat, ada yang lengkap. Berarti iman memang bertambah dan berkurang. Baik, adapun pembahasan hadisnya diakhirkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.